kembali dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian berada. Pada saat pagi hari ini kembali kita jumpa di dalam renungan pagi dan kita bersyukur dan saya sangat bersyukur saya boleh ada menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian pada saat pagi hari ini. Kita percaya bahwa pagi hari ini Tuhan juga mau menguatkan kita, meneguhkan kita lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudaraku dalam Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi yang indah ini Tuhan, kami datang di dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur buat nafas kehidupan yang Kau berikan. Kami bersyukur Tuhan buat kesehatan yang Kau berikan. Kami bersyukur Tuhan buat apa yang ada pada saat kami hari ini ya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan lewat keadaan yang boleh kami alami pada saat hari ini ya Tuhan. Tapi biarlah ya Tuhan, dalam keadaan apapun kehidupan kami Tuhan, baik buruknya kehidupan kami Tuhan, sulitnya kehidupan kami Tuhan, kami boleh menyerahkan sepenuhnya di dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Karena kami tahu ya Tuhan, lewat kami bersabar di dalam Engkau Tuhan, lewat kami Tuhan tekun di dalam Engkau Tuhan, maka kehidupan kami akan dipenuhi oleh kemenangan dan kehidupan kami boleh selalu senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, Tuhan boleh menguatkan kami, meneguhkan kami Tuhan, menjadikan kami pribadi yang takut akan Tuhan, pribadi yang selalu dengar-dengaran akan Tuhan, dan pribadi yang mau tetap melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami Tuhan, berikan kami hikmat marifat-Mu, kuasai hati pikiran dan perasaan kami, ampuni dan sucikan layakan ampuni kami Tuhan. Dan bila Roh Kudus pada saat pagi hari ini pimpin kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Glory bagi Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Amin. Sekali lagi saya katakan bahwa apapun keadaan kita, apapun kehidupan kita saat pagi hari ini, sulitnya kehidupan kita, tantangan apapun boleh ada, tetapi tidak menyurutkan iman kita di hadapan Tuhan. Amin. Semakin kita teguh di dalam Tuhan, semakin kita tahu bahwa Tuhan pegang kendali atas kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Pagi ini saudaraku dalam Tuhan, firman Tuhan akan saya ambil dalam kitab Roma pasal 12 ayat 12. Kita akan belajar mengenai kesabaran di dalam kesesakan. Amin. Demikian firman Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Saudaraku dalam Tuhan, berbicara mengenai kesabaran, inilah hal yang sangat-sangat selalu kita lewati hari demi hari, kehidupan demi fase kehidupan yang kita lewati. Betul saudaraku dalam Tuhan, berbicara mengenai kesabaran itu sudah ada sejak kita masih kecil saudaraku dalam Tuhan. Ketika kita masih kanak-kanak, kita berpikir bahwa kapan ya saya akan bersekolah. Ketika kita sudah bersekolah, kita katakan bahwa kapan ya saya akan bekerja. Ketika kita sudah bekerja, ada lagi yang dikatakan bahwa kapan ya saya akan bisa menikmati hidup yang enak dan sebagainya saudaraku dalam Tuhan. Berbicara mengenai kesabaran juga, kita melihat sebagai contoh saudaraku dalam Tuhan. Ketika kita datang ke sebuah restoran, kita datang tidak serta-merta langsung bisa makan saudaraku dalam Tuhan. Ada kesabaran juga yang kita harus lewati ya saudaraku dalam Tuhan. Lewat kita memanggil tukang jamu makanan, kita tanya apa menunya, lalu kita bersabar juga untuk saudara-saudara kita atau kita pun untuk memilih menu yang kita mau makan saudaraku dalam Tuhan. Setelah itu saudaraku dalam Tuhan, kita pilih order untuk makanan dan kita menunggu makanan disiapkan dan kita boleh menikmati makanan kita. Demikian juga saudaraku dalam Tuhan, di dalam kehidupan ini, kesabaran itu merupakan hal yang utama yang harus kita lewati dan kita harus ketahui apakah makna kesabaran sesungguhnya saudaraku dalam Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, berbicara mengenai kesabaran akan sangat mudah untuk diterima oleh banyak orang ketika saudara dalam keadaan yang baik,
ketika saudara dalam keadaan yang penuh dengan berkat, ketika saudara dalam keadaan tidak ada hambatan, ketika saudara dalam keadaan yang damai, tidak ada masalah, tidak ada tantangan, tidak ada badai dalam kehidupanmu. Namun saya mau katakan saudaraku di dalam Tuhan, terkadang kita dibawa, kita diizinkan oleh Tuhan. Apakah kita bisa tetap bersabar ketika kita diperhadapkan dengan penyakit, ketika kita diperhadapkan dengan permasalahan, ketika kita diperhadapkan dengan cobaan demi percobaan, ketika kita dihadapkan dengan yang namanya badai kehidupan itu, saudaraku dalam Tuhan. Ada banyak anak Tuhan, mereka tidak sabar, saudaraku dalam Tuhan. Mereka mau semuanya cepat. Mereka mau semuanya instan. Mereka mau cepat-cepat diberkati. Mereka mau setiap hari hidupnya enak. Mereka mau setiap hari hidupnya diberkati. Mereka mau hidupnya setiap hari dalam keadaan bahagia dan senang. Saudaraku dalam Tuhan, berbicara mengenai kebahagiaan, berbicara mengenai kesenangan, itu bukan karena saudara memiliki segalanya, tetapi karena saudara memiliki Tuhan dalam kehidupanmu, yang selalu menolong engkau, yang selalu menyertai engkau, yang selalu memberikan engkau kemenangan ketika engkau menghadapi seluruh persoalan hidupmu. Saudaraku dalam Tuhan, setiap orang pasti akan punya masalah. Selama saudara masih hidup, itu artinya saudara harus mau tidak mau berurusan dengan yang namanya persoalan hidup. Karena itu saudaraku di dalam Tuhan, mau saudara orang yang berduit, mau saudara orang yang kurang duit, atau saudara dalam keadaan yang sangat penuh dengan berkat jasmani materi yang luar biasa, saya mau katakan bahwa saudara tidak akan pernah yang namanya hidup tanpa masalah. Yang jadi masalah adalah bagaimana saudara tetap bersabar ketika saudara diperhadapkan dengan seluruh persoalan itu. Saudaraku di dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa dalam kitab Roma 12 ayat 12 ini jelas dikatakan bahwa saudara tetap dalam keadaan saudara penuh dengan masalah, dalam kesesakan, saudara tetap dikatakan sama Tuhan, bersabarlah, tetap bersukacita. Kenapa? Karena pengharapan saudara itu ya dan amin. Haleluya. Tuhan tidak pernah terlambat menolong engkau. Dalam kitab Pengkhotbah 3 jelas dikatakan bahwa segala sesuatunya ada waktunya. Dan waktunya pasti adalah waktu yang tepat dan yang terbaik buat kita semua. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan, terkadang ya saya juga berpikir, merenungkan bagaimana Tuhan memampukan saya melewati fase demi fase kehidupan dari saya kecil hingga saat ini. Enggak berarti semuanya enak, saudaraku dalam Tuhan. Saudara mungkin kelihatannya saya hari ini, kelihatannya penuh sukacita, penuh dengan berkat dan sebagainya. Namun saudara harus sadar bahwa saya pun juga pernah melewati dan sampai sekarang pun saya tetap harus menjalani kehidupan yang penuh dengan masalah. Tetapi saudaraku di dalam Tuhan, saya menyikapinya, saya punya keyakinan dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah pengharapan yang pasti. Tuhan Yesus adalah kekuatanmu ketika engkau tidak berdaya. Dan saya banyak melihat bagaimana pekerjaan Tuhan luar biasa, saudaraku dalam Tuhan. Di saat kita tidak mampu, di saat kita tidak berdaya, tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu, Dia mengangkat engkau, Dia menolong engkau, memberikan engkau kekuatan dan kemenangan. Saudaraku dalam Tuhan, Tuhan berbicara sangat detail mengenai hal ini dalam kehidupan saya. Makanya saudaraku dalam Tuhan, ketika ada masalah datang dalam kehidupan saya
Seringkali saya sampai nggak bisa berkata, saudaraku dalam Tuhan. Saya hanya bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, seperti biasa saya tahu, di balik masalah ini, di balik apapun yang harus saya lewati, saya tidak pernah takut, karena Tuhan yang hebat itu, Dia yang selalu ada di garda ke depan dalam kehidupan saya. Dan saudara pun juga harus begitu, saudaraku dalam Tuhan. Ketika saudara meyakini, punya iman seperti itu, saudaraku dalam Tuhan, maka pengharapan yang pasti itu akan menjadi bagian yang terindah dalam kehidupanmu. Orang boleh berkata bahwa itu tidak mungkin, orang boleh berkata bahwa itu mustahil. Di dalam Tuhan, pasti segala sesuatu bisa terjadi kalau seizinnya Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan kita itu bukan Tuhan yang cuma yang dipanggil-panggil saja, saudaraku dalam Tuhan, tetapi kuasanya itu nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita takut dengan Tuhan dan kita tekun di dalam doa, saudaraku dalam Tuhan. Yang jadi masalah adalah ada banyak anak Tuhan ketika masalah datang dalam kehidupannya, dia tidak mau berdoa, dia malas, bahkan dia menjauhi ibadah. Dan mungkin dia menjauhi juga membaca firman Tuhan. Hari-harinya dipenuhi dengan rasa pusing, rasa tidak damai. Seolah-olah masalah itu lebih besar daripada Tuhan. Seolah-olah masalah itu membuat dia lupa dengan Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, janganlah demikian. Hidupmu akan stres, hidupmu akan penuh dengan derita, dan hidupmu tidak ada sukacita. Saudaraku dalam Tuhan, saya pun juga mengalami hal demikian. Terkadang saya menghadapi masalah yang sangat pelik, sangat berat. Tapi seringkali Tuhan berbicara melalui firman Tuhan ini kepada saya, bahwa tetaplah bersukacita dalam pengharapan. Karena Tuhan yang hebat itu, Dia selalu menyertai kita. Kalau kita tetap tekun di dalam doa, bawa seluruh persoalanmu di dalam Tuhan, bawa seluruh persoalan-persoalanmu dalam Tuhan, karena Dialah yang akan mencatat, Dia akan tahu kapan waktu yang tepat untuk memberikan engkau jalan keluar dan pertolongan. Saudaraku dalam Tuhan, firman Tuhan satu ayat lagi kita mau berkata di dalam kitab Mazmur 25 ayat yang ketiga. Ya, semua orang yang menantikan engkau ini huruf besar artinya Tuhan, takkan mendapat malu. Raja Daud berkata dengan jelas dalam kehidupannya, saudaraku dalam Tuhan, dia banyak menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan yang hebat itu. Ketika engkau mempercayakan hidupmu sepenuhnya di dalam Tuhan, ketika engkau selalu menantikan Tuhan dalam kehidupanmu, maka engkau tidak akan pernah dipermalukan. Engkau akan menerima kemenangan, engkau akan menerima kesembuhan, engkau akan menerima jalan keluar yang terbaik, engkau akan mendapatkan pekerjaan yang terbaik, engkau akan mendapatkan hasil usaha yang terbaik, dan Tuhan akan tunjukkan hal-hal yang tidak pernah engkau pikirkan, tetapi Tuhan sediakan buat engkau, karena Tuhan tahu yang terbaik buat engkau. Haleluya Yesus. Dan mari pada saat pagi hari ini, tetap kita mengatakan bahwa Tuhan, aku di tangan-Mu, aku di hati-Mu Tuhan. Apapun yang aku lewati Tuhan, sesulit apapun yang harus aku lewati Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan selalu menyertai saya. Dan Tuhan yang hebat itu selalu menopang dan memberikan saya kemenangan. Jangan biarkan saya Tuhan berjalan sendiri, tetapi biarlah Tuhan tiap langkah dan kehidupan kita, setiap kehidupan kita Tuhan, kita mau tetap melangkah pasti bersama dengan pengharapan yang pasti bersama dengan Yesus Kristus. Haleluya. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Biarlah pagi hari ini saudaraku dalam Tuhan, pegang dengan iman, dengan yakin dan teguh bahwa Tuhan Yesus
selalu beserta dengan Engkau. Jangan biarkan sukacita itu lalu daripada kehidupanmu. Tetapi biarlah tetap engkau berdoa dengan keyakinan penuh bahwa pengharapanmu di hadapan Tuhan tidak pernah sia-sia. Haleluya. Sebelum kita akhiri renungan pada saat pagi hari ini, mari kita nyanyikan pujian. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Karena kita tahu bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhanlah yang menjadi penopang. Tuhanlah yang menjadi tempat di mana kita boleh mengadukan seluruh persoalan kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan, ku di tanganmu. Haleluya. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Kembali katakan, ku di tanganmu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Haleluya. Kita yakin bahwa kita di hati Tuhan, kita di pikiran Tuhan. Kita tidak pernah ditinggalkan dan tidak dibiarkannya kita sendiri, saudaraku dalam Tuhan, melewati seluruh kesulitan yang kita harus lewati, saudaraku dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat pagi ini Tuhan, kami terima firman Tuhan di dalam kitab Roma 12 ayat 12 ini Tuhan. Kami tetap mau bersukacita karena kami tahu Tuhan, pengharapan kami di hadapan Engkau tidak pernah sia-sia Tuhan. Ajar kami bersabar dalam kesesakan dan kami mau tetap tekun di dalam doa. Semakin Tuhan kami mendekatkan diri di hadapan Tuhan, semakin Tuhan kami takut akan Tuhan, dan kami mau Tuhan kehidupan kami tetap memuliakan Tuhan lewat apapun yang terjadi Tuhan. Boleh terjadi seizin dengan Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Tuhan juga menyediakan jalan keluar. Tuhan yang membukakan kami Tuhan jalan yang terbaik, dan Tuhan memberikan kami kesembuhan. Tuhan juga yang memberikan kami pertolongan. Tuhan yang selalu menghibur kami, dan Tuhan yang membawa kami ke dalam kemenangan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan pagi ini kami terima firman Tuhan dengan penuh syukur, karena kami tahu Tuhan, kami percaya kepada Tuhan yang luar biasa. Kami percaya kepada Tuhan Yesus yang punya kuasa yang sama Tuhan, tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan. Itu menjadi pegangan kami Tuhan. Kepercayaan kami kepadamu Tuhan tidaklah pernah menjadi hal yang sia-sia, karena kami tahu ya Tuhan, lewat kami takut akan Tuhan, lewat kami sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka kehidupan kami Tuhan selalu senantiasa penuh dengan berkat, dan kehidupan kami penuh dengan sukacita dan damai sejahtera ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima firman Tuhan pagi ini Tuhan. Biarlah yang menjadi rema dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan tetap sungguh, ajar kami tetap
taat, ajar kami tetap tekun di dalam doa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan pagi ini kami boleh melangkah pasti bersama dengan Engkau Tuhan. Kami boleh Tuhan menikmati hari yang indah. Kami boleh menikmati hari di mana Tuhan menyatakan kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati semua keluarga besar Happy Sword Family Tuhan. Berkati gembala sidang, berkati ibu gembala sidang, berkati jemaat Tuhan. Berkati semua pelayan Tuhan. Biarlah pagi ini Tuhan, hamba-Mu berkata Tuhan, berkat Roh Allah boleh tercurah Tuhan, memberkati mereka semuanya ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan setiap langkah dan kehidupan mereka Tuhan, ada tangan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang selalu mengangkat mereka Tuhan, yang menopang kehidupan mereka Tuhan, untuk mereka tetap maju di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.